Alright, untuk membuka perdebatannya mengenai Dewan ini percaya bahwa budaya hidup minim sampah lebih banyak menciptakan ilusi partisipasi daripada perubahan lingkungan nyata, aku memanggil pembicara pertama dari tim pemerintah pembuka. Eh, Apakah kedengaran? Ya, biar terdengar. Oke. Untuk POI boleh di raise hand aja, jangan di unmute or chat. Eh, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Apa perbedaan BOP dari sisi pemerintah dan sisi oposisi? Dari sisi pemerintah, ada budaya hidup minim sampah, aksi seperti menghilangkan sedotan plastik dari restoran, menggunakan kantong kain atau alternatif lain dari kantong plastik, dan lain-lain untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang oleh konsumen atau dikonsumsi oleh konsumen. BOP dari sisi beban pembuktian dari sisi government, dari sisi pemerintah adalah membuktikan kalau ini tuh tidak memberikan dampak lingkungan yang sesignifikan itu, namun menimbulkan persepsi misleading akan dampak positif terhadap lingkungan yang para korporasi ini berikan, dan malahan eh, memberikan cara kepada para korporasi ini untuk lari dari responsibilitas akan sampah yang telah mereka produksi dan telah mereka buang. Nah, untuk beban pembuktian dari si oposisi, mereka harus membuktikan kalau aksi-aksi seperti ini sebenarnya memberikan dampak yang signifikan. Ada dua argumen yang akan saya bawakan dalam perdebatan kali ini. Yang pertama tentang greenwashing, bagaimana eh, korporasi bisa lari dan membersihkan atau mencuci image atau portrayal dari perusahaan mereka yang telah membuang sampah dan merusak lingkungan separah itu menjadi eh, korporasi yang peduli lingkungan dan eh, tidak merusak lingkungan tanpa perubahan yang berarti. Dan argumen kedua, bagaimana korporasi-korporasi ini dengan cara yang sangat jahat memindahkan responsibilitas dari dampak buruk produksi mereka kepada konsumen daripada benar-benar memperbaiki cara produksi mereka dari akar masalahnya. Nah, masuk ke dalam argumen yang pertama tentang false advertisement dan greenwashing. Akar masalahnya begini, ada narasi misleading yang dibentuk oleh korporasi untuk melakukan greenwashing. Apa itu greenwashing? Greenwashing terjadi ketika ada korporasi nih yang dalam operasi mereka merusak lingkungan dengan sangat signifikan. Tapi mereka memiliki kekuatan atau mereka memiliki insentif dan kekuatan untuk eh, ya nggak merubah cara nggak merubah operasi mereka yang destruktif terhadap lingkungan, karena itu bakalan membuang uang yang sangat banyak, namun mengubah image atau bagaimana mereka dipersepsi oleh masyarakat supaya kelihatan sehingga mereka tidak merusak lingkungan separah itu. Nah, ini tuh terjadi. Di mana ini tuh terjadi? Ini tuh terjadi contohnya di rantai makanan cepat saji seperti Starbucks, KFC, McDonald's. Mereka itu adalah uh, I will assume top 3 paling tinggi uh, kontributor sampah plastik di dunia. Uh, Ya, dari produksi mereka, dari packaging makanan mereka, dari drive-thru services mereka, dan lain-lain. Nah, masalahnya adalah ini tuh nggak terselesaikan dengan eh, apapun yang mereka lakukan. Ya, kayak misalnya KFC, Starbucks, McDonald's, sekarang they don't change anything about their packaging. Mereka tuh nggak ngubah apa-apa dari segi produksi, mereka tuh nggak ngubah apa-apa dari segi packaging makanan. Yang diubah adalah apa penyediaan sedotan plastik misalnya, itu tuh dikurangin. Nah, the thing is, aksi pengurangan atau penghilangan sedotan plastik ini diikuti dengan advertisement masif tentang bagaimana perusahaan-perusahaan ini bisa jadi seperti 100% jadi ramah lingkungan misalnya. Nah, ini tuh buruk. Kenapa? Karena eh, ya orang-orang jadi tertipu dengan eh, apa yang udah mereka lakukan selama ini, menganggap mereka itu kalau perusahaan-perusahaan itu udah berubah menjadi perusahaan yang lebih ramah lingkungan, padahal sebenarnya tidak. Itu tuh hanya kontribusi yang sangat minim. Nah, greenwashing seperti ini tuh buruk karena eh, di awalnya ketika perusahaan-perusahaan ini tuh memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan separah itu, orang-orang bakal melakukan check and balance kepada perusahaan-perusahaan ini. Misalnya, berhenti membeli produk mereka ketika mereka itu kayak ya jelas-jelas memberikan dampak yang sangat buruk terhadap lingkungan misalnya. Nah, tapi orang-orang yang ngelakuin check and balances ini di dalam budaya hidup minim sampah tertipu akan greenwashing yang dilakukan oleh eh, perusahaan. Akhirnya mereka tidak melakukan check and balances yang diperlukan. Akhirnya
ya korporasi bisa lari dari responsibilitas mereka untuk ya bertanggung jawab atas sampah atau dampak lingkungan yang telah mereka buat. Nah, dan nggak ada check and balances untuk itu. Nah, yang kedua, bagaimana penempatan responsibilitas atau rasa salah diletakkan kepada konsumen daripada Ya, Ai. produsen yang seharusnya bertanggung jawab. Nah, akar masalahnya itu gini. Mayoritas dari dampak buruk terhadap lingkungan muncul bukan dari sisi konsumsi, namun dari sisi produksi. Gimana ini kelihatan? Ya, basically eh, dampak buruk dari sisi konsumsi itu adalah ya sampah, seperti sampah plastik dari bungkus makanan misalnya dan lain-lain. Nah, tapi itu tuh cuman faktor minim dari total dampak buruk yang dikontribusikan oleh perusahaan-perusahaan ini. Misalnya kayak eh, dari like first supply chain production sampai ke tangan konsumen itu, plastik itu cuma di ending-endingnya doang. Dari segi produksi mereka tuh udah polusiin sungai, polusiin udara dan lain-lain. Nah, tapi dengan adanya campaign-campaign budaya minim sampah, ini itu kayak put the responsibilities towards the consumers gitu. Kayak mereka membesar-besarkan dampak buruk lingkungan yang dikontribusikan oleh konsumer dan menyembunyikan dampak buruk lingkungan yang lebih kontributif, kayak jauh lebih kontributif oleh produsen, kayak disembunyikan gitu dan ya dianggap tidak ada. Ini tuh buruk. Kenapa? Karena pertama orang menyalahkan orang yang salah, orang tuh jadi menyalahkan orang yang tetap make sedotan plastik misalnya, bukannya korporasi-korporasi yang sebenarnya harus bertanggung jawab karena mereka udah eh, menyumbang kayak 70% sampah plastik dunia. Yang kedua, aksi yang dilakukan juga salah. Bukannya kayak benerin gimana cara korporasi ini produksi produk mereka, bukannya benerin gimana cara korporasi ini nge-manage sampah atau limbah mereka, kita tuh malahan fokus ke hal-hal yang nggak penting dan nggak terlalu kontributif terhadap lingkungan pada akhirnya. Kayak ngebuat sedotan besi atau eh, alternatif kantong plastik kayak kantong kain gitu. Nah, kenapa ini tuh salah? Satu, karena dia tuh bukan akar masalah, dia tuh cuma 20% dari total dampak buruk terhadap lingkungan. Tapi yang kedua, juga karena dalam aksinya itu dia merusak lingkungan in and on itself. Kayak iya kantong plastik berkurang, tapi dalam produksi kantong kain itu bump up production that in the process ya lu juga harus ngeproses kain yang merusak lingkungan juga pada akhirnya karena ya kain itu ditaruh pewarna lagi, ditaruh printing lagi, dan itu tuh ngerusak sungai, ngerusak udara, dan ya limbahnya tidak di manage dengan tepat dikarenakan oleh perusahaan ini udah bisa ngeubah responsibilitasnya kepada konsumen. Oleh karena itu, proud to propose. Oke, terima kasih pembicara pertama dari pemerintah pembuka. Mungkin a little reminder untuk teman-teman semua, kalau mau name dropping, boleh lebih menjelaskan terkait hal itu dan lebih berwibawa aja dalam mendelivernya, membawakannya. Terus ya, untuk memanggil kasus dari tim oposisi, mengundang pembicara pertama dari tim oposisi pembuka. Apakah suara saya terdengar? Ya, biar jelas. Baik, sebelumnya sedikit disclaimer jika saya akan membawakan isu-isu sensitif. Lalu untuk preferensi interupsi, silakan untuk langsung di-unmute saja, tidak melalui kolom chat ataupun raise hand, takutnya tidak terlihat. Baiklah, saya akan memulai perdebatan dalam hitungan 3, 2, 1. Saya rasa kebaikan lingkungan akan terjadi dengan adanya perubahan. Saya rasa dunia pemerintah adalah dunia yang menolak perubahan itu sendiri. Di sini, beban pembuktian daripada oposisi itu sendiri, kami percaya kalau budaya hidup yang minim sampah itu tidak menciptakan ilusi partisipasi, melainkan perubahan lingkungan yang akan saya lanjutkan lebih jelas pada argumentasi. Namun sebelum itu, mari kita rangkum apa yang telah dibicarakan oleh pemerintah. Satu, mengenai korporasi dan lain sebagainya. Saya rasa tidak ada karakterisasi dari pemerintah itu sendiri mengenai apa itu korporasi yang akan dijelaskan di sisi kami. Satu, saya rasa korporasi itu profit oriented, mereka
menginginkan keuntungan dan oleh karena itu mereka bergantung kepada konsumen mereka untuk agar mereka dapat keuntungan. Lalu dua, karena itulah mereka peduli dengan sisi permintaan dari masyarakat. Dengan budaya hidup sampah yang tersebar luar di masyarakat, masyarakat menjadi lebih peduli terhadap sampah. Saya akan jelaskan mengapa masyarakat memiliki insentif untuk lebih peduli di argumen saya, tapi hal ini akan terjadi di sisi kami sehingga pihak korporasi pun akan mengikuti arus permintaan dari konsumennya itu sendiri. Oleh karena itu, ujung-ujungnya ya mereka akan mengikuti tren di masyarakat pada akhirnya. Lalu respon kedua, check and balance justru ada di sisi kami karena budaya hidup minim itu membuat masyarakat percaya bahwa perubahan lingkungan itu harus dilakukan dan itu nyata sehingga masyarakat akan melakukan check and balance. Kira-kira apakah korporasi itu, apakah perusahaan itu akan melakukan perubahan untuk melindungi lingkungan kita atau tidak. Lalu C, justru hal ini akan baik di sisi kami karena pada akhirnya korporasi itu peduli dengan citra mereka, mereka peduli dengan citra di antara kelompok masyarakat yang percaya dengan budaya hidup minim, yang menginginkan perubahan di lingkungan secara nyata dan oleh karena itu mereka mengikuti masyarakat tersebut karena mereka pada akhirnya adalah orang yang peduli dengan konsumen dan profit oriented. Lalu dua, mengenai responsibilitas. Tiga, respon di sisi kami. A, kami rasa argumen ini tidak bisa ditimbang di sisi mereka karena budaya hidup minim itu ada di sisi kami. Lalu B, kami flip ini dengan bilang kalau misalnya ada orang yang menyalahkan terhadap konsumen, misal kenapa kamu masih pakai kantong plastik, sedotan plastik dan lain sebagainya. Even if kalau itu benar-benar terjadi, justru ini baik di sisi kita karena artinya dari budaya hidup minim orang-orang itu memiliki mindset yang sadar. Mereka sadar kalau kemasan plastik itu buruk pada akhirnya dan mereka membantu merubah lingkungan kita dengan menegur orang lain. Hal ini justru malah beralih kepada perubahan lingkungan yang nyata karena orang itu juga pasti akan dirubah pikirannya. Orang itu bilang kalau misal memakai kemasan plastik misalnya itu buruk, ya emang itu benar-benar buruk karena pada akhirnya ini semua demi lingkungan kita. Lalu bagaimana hal ini terlihat di sisi kontra? Satu, saya rasa ini menciptakan dan merubah pola pikir di masyarakat pada akhirnya. Mari kita lakukan karakterisasi pada aktor. Satu, masyarakat. Saya rasa masyarakat itu perlu dorongan. Oleh karena itulah kita membutuhkan budaya hidup minim di masyarakat sebagai dorongan. Dengan dorongan tersebut, hal ini akan beralih kepada perubahan lingkungan secara nyata. Lalu B, terdapat fenomena FOMO dari masyarakat. Ketika satu orang saja menerapkan budaya hidup minim sampah dan mereka memberitahu orang lain itu pasti akan mengira, orang itu melakukan budaya hidup sampah, budaya hidup yang minim dengan sampah. Dan oleh karena itu, saya rasa toh ini ujung-ujungnya baik untuk saya, baik untuk lingkungan, kenapa kita tidak melakukannya secara nyata? Lalu C, ini membuat pada akhirnya pola pikir dari masyarakat itu akan berubah. Karena mereka ingin mengikuti tren-tren yang ada. Contohnya apa? Seperti orang-orang yang sekarang itu sering membeli tumbler dan lain sebagainya, itu pada akhirnya akan baik di sisi kami. Karena ada pengurangan mengenai sampah botol plastik dan lain sebagainya. Lalu dua, untuk negara. Mereka ingin lingkungan yang bersih dan sehat, di mana perubahan lingkungan yang nyata itu akan terjadi di sisi kami. Lalu B, mereka juga ingin perkembangan ekonomi yang baik. Dengan permintaan di masyarakat, mereka yang menginginkan perubahan nyata, artinya mereka membutuhkan permintaan berupa botol minum yang bisa dipakai berulang kali, kantong tas yang bisa dipakai berulang kali dan atau bahkan reuse, recycle dari perusahaan. Oleh karena itu, ini bisa membawa ke pembangunan ekonomi yang pada akhirnya lebih baik. Lalu C, negara ingin citra yang baik di masyarakat. Dengan budaya hidup minim sampah yang membuat terubahnya pola pikir masyarakat, ini membuat perubahan lingkungan yang nyata dan pada akhirnya negara itu pasti akan mendukung karena ini membuat citra yang baik di dunia internasional. Lalu saya akan bahas mengenai aktor rentan di sisi kami. Hal ini aktor itu adalah kelompok marginal, di mana kelompok marginal ada yang sangat dirugikan dengan lingkungan yang diasosiasikan dengan sampah dan kemudian lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus membantu aktor tersebut. Mengapa hal ini terjustifikasi? Satu, membawa tren positif karena pada akhirnya masyarakat akan merasakan sosialisasi dari budaya hidup minim sampah dan
merasa, oh ini adalah hal yang positif, kenapa kita tidak lakukan saja secara nyata. Hal itu membuat mereka memiliki insentif untuk pada akhirnya mengikuti budaya hidup minim tersebut. Lalu dua, ini membentuk pola pikir. Dengan tren yang positif, justru ini membawa pembentuk pola pikir. Saya akan jelaskan mengapa argumen ini dapat ditimbang di sisi kami. Karena adanya budaya hidup minim sampah yang ini dapat merubah pola pikir dan menciptakan tren positif hingga beralih kepada perubahan lingkungan nyata. Komparasinya, di sisi lawan yang menganggap ini adalah ilusi partisipasi, hal ini tidak akan terjadi di sisi mereka karena mereka bahkan tidak menjelaskan kenapa masyarakat tidak akan terpikir dan tidak akan menganggap ini adalah tren yang positif. Lalu tiga, ini baik dari segi perekonomian. Namun hal ini akan dirincikan oleh pembicara dua saya. Namun intinya seperti ini. Saya sudah jelaskan dengan adanya tren-tren yang beredar di masyarakat, ini akan membantu kepada pembangunan ekonomi negara dan perusahaan-perusahaan atau bahkan UMKM yang mendapat penerimaan dari yang mendapatkan permintaan dari masyarakat. Sudah tersisa 30 detik. Lalu dua, kenapa pada sisi pemerintah ini akhirnya tidak terjustifikasi? Karena masyarakat mempunyai dorongan dari dalam diri mereka, yaitu budaya hidup minim sampah. Mereka mempunyai keinginan untuk memperbaiki lingkungan, karena pada akhirnya hal ini akan berujung baik kepada masyarakat itu sendiri, karena mereka menginginkan hal yang baik ada di sisi mereka. Oleh karena itu hal ini dapat terjadi di dunia OO pada akhirnya. Dan oleh karena itu atas segala alasan bangga berada di sisi OO. Terima kasih. Baik, terima kasih pembicara pertama dari tim oposisi pembuka. A little reminder, pengingat untuk memberikan dan juga menerima POI, tapi sambil memperhatikan juga waktunya itu sudah di mana. Oke, so ya, mari kita lanjut lagi kepada pembicara kedua dari tim pemerintah pembuka. Dipersilakan. Apakah saya terdengar jelas? Yap, terdengar jelas. Baik, preferensi POI, unmute saja. Tolong jangan spam POI. Perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Oposisi mencoba menggambarkan seolah-olah sisi kami hanya ingin membiarkan masalah ini mengalir begitu saja tanpa ada alternatif apapun. Tapi apa yang mau kami bilang adalah sebenarnya di sisi kalian, konsumer atau orang-orang masyarakat diletakkan sebagai kambing hitam atau diberikan tanggung jawab untuk mengubah realita lingkungan, padahal sumber akar masalah dari lingkungan yang buruk dan banyak sampah terletak di produksi produk-produk tersebut, bukan dari konsumsinya. Apa yang kami ingin bilang adalah jika kamu merubah konsumsi tapi tidak melakukan apa-apa terhadap kerusakan yang dibuat produksi, maka effort kalian itu tidak akan seberdampak itu. Tapi kedua, respon tentang mereka yang bilang bahwa di sisi mereka bakal ada check and balances ke korporasi karena mereka mau lingkungannya bakal baik. Kami akan bilang enggak, karena apa? Manifestasinya di SQ adalah orang bakal fokus ke diri sendiri atau komunitasnya, karena budaya hidup minim sampah ini adalah budaya yang ditekankan ke orang antar orang dan ke sesama komunitas. Tidak ada fokus yang diberikan kepada korporasi-korporasi atau perusahaan-perusahaan besar yang menghasilkan limbah atau sampah ini. Maka dari itu di sisi kalian, orang-orang tuh gak akan check and balance ke korporasi, tapi orang-orang itu akan judgmental atau check and balance ke sesama orang-orang di masyarakat. Ini akan saya bahas lebih jauh di pidato saya. Namun menurut saya di sisi mereka tidak ada langkah nyata yang mereka buat yang mereka katakan hanyalah, oh ini penting agar orang-orang tergerak, ini penting agar orang-orang mempunyai alasan dan akan mengikuti tren yang baik. Tapi pada akhirnya tidak ada alasan atau analisis yang solid yang bilang bahwa oh kalau orang tergerak maka dampaknya bisa semasif itu.
Tapi apa dua isu yang mau saya bawa di pidato ini? Pertama, secara mikro yaitu dalam masyarakat, dan kedua secara makro yaitu apakah ada benar perbedaan masif di lingkungan. Pertama, secara mikro, manifestasi dari MOSI ini tidak hanya sekedar orang-orang taat dan mampu komitmen pada budaya minum sampah, tapi yang terjadi adalah apa? Satu, penekanan bahwa lifestyle sadar lingkungan ini adalah yang benar dan harus didukung, yang mengimplikasikan bahwa semua orang yang tidak mampu komitmen dengan lifestyle ini menjadi jahat atau buruk. Tapi dua, lifestyle yang disebarluaskan sebagai gaya hidup trendy yang mensimplifikasikan tujuan sebenarnya. Kita bahas dari poin satu dulu. Satu, ada terjadinya penekanan lifestyle ini sebagai sesuatu yang moral dan kamu akan jadi orang yang baik jika kamu melakukan ini. Oposisi bakal bilang, oh ini bagus karena menyebarkan pesan bahwa oh ini adalah hal yang patut dilakukan dan akan mendorong orang lain. Tapi nyatanya yang terjadi adalah munculnya orang-orang performatif dan polisi lingkungan. Apa yang saya maksud? Satu, performativeness ini tentu intuitif karena orang-orang akan mau kelihatan sadar lingkungan agar terlihat superior secara moral di antara orang lain. Manifestasinya adalah kamu mungkin bakal menggunakan sedotan besi dibanding plastik, tapi kamu bakal tetap mengkonsumsi barang-barang seperti baju dan lain-lain karena produksi besar-besaran tetap dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Tapi sebenarnya apa lapisan yang lebih penting dari poin ini? Bahwa muncul orang-orang yang mempolisikan orang lain. Jika saya dinilai kurang maksimal dalam menjunjung budaya hidup ini, maka saya akan dijudge dan dilabel performatif. Oposisi bakal bilang, oh ini bagus, inilah check and balances antara orang lain. Salah, budaya minim sampah yang maksimal adalah sesuatu yang tidak selalu aksesibel. Maka dari itu, fokus akan terpindah menjadi lebih ke apakah komunitas ini benar-benar sadar lingkungan atau hanya sekedar performatif dibanding fokus membuat perubahan lingkungan nyata. Jadinya gerakan-gerakan yang kamu bilang bahwa oh ini akan menjadi tren yang baik yang bakal diikuti semua orang, salah. Kalaupun diikuti semua orang, ini bakal terpecah fokusnya. Bakal terpecah fokusnya karena bakal ada orang yang saling mempolisikan orang lain. Tapi kedua, itu tidak realistis untuk bilang bahwa semua orang bisa melakukan ini. Karena apa? Tidak semua orang bisa akses barang-barang yang eco-friendly misalkan karena karena barang yang mahal misalkan. Masalahnya adalah di mana barang-barang yang murah ini adalah hasil produksi massal yang menyebabkan limbah dan sampah yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan besar yang tidak Anda berikan fokusnya di sisi kalian. Tapi B, ini juga buruk karena akan ada rasa benar-benar komitmen dan benar-benar mau hidup minim budaya secara maksimal, maka mereka akan merasa bahwa oh saya sudah melakukan my part, saya sudah melakukan tugas saya dan itu cukup, maka dampaknya akan terhambat saat orang-orang sudah merasa cukup melakukan bagiannya. Artinya di sisi kalian, effort ke lingkungan yang lebih sehat ini bakal terdampak saat orang-orang sudah merasa bahwa mereka sudah melakukan hal yang cukup. Jika saya sudah menggunakan sedotan besi dibanding sedotan plastik, maka saya akan merasa bahwa oh aku udah cukup sadar lingkungan, aku udah cukup kontributif. Tapi nyatanya apa? Kontribusi ini bakal aku nggak akan bersuara lebih tentang sadar lingkungan dan tentang bagaimana sedotan plastik itu buruk buat orang lain, karena aku merasa bahwa oh aku sudah melakukan bagianku. Jikapun kalian bilang bahwa oh tren ini bakal mendorong orang-orang lain untuk menyuarakan tentang sadar lingkungan, yang disuarakan adalah mempolisikan orang lain tentang performatifnya atau sadar lingkungannya, bukan tentang apa benarkah ini berdampak kepada lingkungan yang sehat dan apakah benar aktivitas yang kalian lakukan ini menghasilkan hasil yang nyata. Jadi di sisi kalian fokusnya itu terpecah dibandingkan membahas tentang isu struktural dari masalah lingkungan ini. Tapi terima kasih sudah 6 menit. Tapi jadinya apa? Orang-orang malah terjebak dalam bubble budaya minim sampah ini tanpa benar-benar menyuarakan lebih tentang nilai yang sebenarnya muncul yang sebenarnya menjadi dasar dari ini. Tapi B, secara makro, apakah benar ada perbedaan masif di lingkungan? Seperti yang sudah saya bilang, aksesibilitas untuk budaya hidup minim sampah ini sangat terlimit karena barang-barang yang murah itu adalah barang-barang yang rentan menjadi sampah karena diproduksi massal oleh perusahaan-perusahaan besar yang ingin profit. Sedangkan barang-barang yang eco-friendly dan lain-lain itu tuh secara umum lebih mahal atau lebih susah diakses. Maka terlebihnya B, bahwa perilaku konsumtif itu tidak apa-apanya dibandingkan produksi bertonton atau berjuta-juta dari perusahaan massal. Di sisi kalian
pergerakan terhambat oleh orang-orang yang gagal fokus dan dampak tidak signifikan itu. Bangga untuk mendukung. Alright, terima kasih pembicara kedua dari tim pemerintah pembuka. Sekarang melanjutkan perdebatannya dan menutup sisi pembuka, kita panggil pembicara kedua dari tim oposisi pembuka. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Untuk preferensi interupsi, silahkan langsung unmute saja, karena jika melalui chat atau raise hand, takutnya tidak akan terdengar. Lalu saya akan disclaimer terlebih dahulu, apabila saya mengatakan sebuah isu-isu yang menyinggung atau lain sebagainya, saya mohon maaf, karena itu hanya untuk kepentingan perdebatan saja. Perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Point out kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh tim government. Opening government mengatakan bahwa, pembicara keduanya mengatakan bahwa masyarakat ini akan diletakkan sebagai kambing hitam dalam kondisi yang mereka yakini. Kami kembali menekankan bahwa di sini justru malah argumen yang kalian katakan itu akan jauh lebih relevan di sisi kami. Karena apa? Ketika masyarakat itu kalian bilang untuk dijadikan sebagai kambing hitam, artinya akan terbangunlah citra positif, akan terbangunlah tren positif bahwa ketika masyarakat itu melakukan hal yang menyimpang dari apa yang ada di tren pada musim ini, yakni membawa budaya hidup minim sampah. Artinya pada konteks ini masyarakat itu akan akan FOMO yang seperti yang disebabkan yang dijelaskan oleh pembicara pertama saya, yakni setiap orang itu akan ikut-ikutan terhadap orang-orang lainnya. Maka dari itu ketika ini kami terapkan dalam sisi kami, maka budaya yang hidup minim sampah ini akan terciptanya sebuah kenyamanan dan keamanan sendiri untuk kelompok-kelompok marginal atau aktor rentan yang kami bawakan. Maka dari itu kelompok marginal ini tentunya adalah kelompok yang sangat dirugikan karena lingkungan yang penuh sampah, kumuh itu sering diasosiasikan dengan kelompok-kelompok marginal tersebut. Karena apa? Contohnya seperti aktor rentan yang kami bawakan, yaitu kelompok-kelompok yang berada di bawah garis kemiskinan atau yang lain sebagainya. Itu mereka itu hidup berdampingan dengan sampah. Dan apabila kita sebagai masyarakat dari suatu negara itu bisa mengubah budaya dari kehidupan minim sampah tersebut, kita bisa menerapkan hidup minim sampah ini, artinya bukan hanya kita sebagai individual yang akan berdampak terhadap hal tersebut, tetapi ini juga akan membawa dampak kolektif terhadap masyarakat itu sendiri. Dan juga kami di sini menegaskan bahwa Anda terlalu menegaskan tentang produksi dan korporasi, padahal kita tidak bisa memisahkan produsen dan konsumen sendiri, karena ini adalah salah satu hal yang seharusnya menjadi concern dalam segi sistem pemerintahan itu sendiri. Karena apa? Karena produsen itu mau adanya budaya ini atau tidak, setiap kegiatan produksi itu pada akhirnya akan menimbulkan limbahnya tersendiri, karena kegiatan dalam setiap kehidupan sehari-hari manusia, entah itu produsen, konsumen, ataupun yang lain sebagainya, itu pastinya akan menghasilkan limbahnya tersendiri. Nah, dengan apa? Dengan kita menerapkan adanya sistem ini, dengan menerapkan budaya hidup minim sampah, itu akan menciptakan perubahan yang nyata, bukan hanya ilusi partisipasi yang seperti yang Anda katakan. Silakan. Jika Anda bilang bahwa tidak mungkin bisa memisahkan, dan kamu bilang bahwa perubahan akan terjadi saat orang-orang tergerak, kami akan tetap bilang bahwa tanggung jawab untuk merubah itu tidak ada di komunitas, tapi ada di produsen dan perusahaan yang harusnya bertanggung jawab atas limbah mereka sendiri. Terima kasih, bahwa kami harus mengatakan bahwa korporasi ini tentunya seperti yang dikatakan oleh P1 saya, bahwa ini adalah profit oriented. Artinya dia bekerja sesuai apa permintaan dari konsumen-konsumen tersebut. Bahwa ini juga kembali akan membangun pembangunan dari sisi ekonomi yang kami tekankan, bahwa ketika tren ini akan bergaung di masyarakat, artinya produsen itu akan memikirkan bahwa apa sih yang sebenarnya disukai oleh konsumen, apa sih yang sebenarnya diinginkan mereka untuk kami lakukan. Artinya itu akan membawa dampak positif bagi konsumen, produsen, dan juga sistem pemerintahan dan sistem ekonomi masyarakat itu sendiri. Karena apa? Ketika pebisnis dan lain sebagainya itu mereka pasti akan berpikir,
apa sih tren di masyarakat sehingga produk yang mereka ciptakan ini bisa membawa profit terhadap diri mereka sendiri, dan itulah yang akan membangun kepercayaan dari masyarakat itu sendiri, dari konsumen terhadap produsennya. Maka dari itu ini juga akan membawa kami ke argumen kami, yakni ini akan membangun citra negara dalam konteks masyarakat global. Konteks apa? Apakah itu bahwa dari setiap sektor pemerintahan itu memiliki regulasi-regulasinya sendiri, bahwa ketika sisi ekonomi dan lain sebagainya itu tentunya ketika ini sudah menjadi tren di masyarakat, ketika ini sudah menjadi sesuatu yang dinormalisasikan dalam masyarakat itu sendiri, makanya ini nantinya sistem pemerintahan itu akan membangun regulasi yang akan menerapkan hal ini, dan itu tentunya akan membuat setiap elemen-elemen dari masyarakat itu akan bergantung terhadap hal itu, bahwa kita tidak bisa melupakan kalau produsen, konsumen, dan korporasi yang Anda katakan itu akan bergantung terhadap pemerintah dan sistem pemerintahannya sendiri. Karena mereka apa? Mereka tergantung dan mereka membayar pajak, mereka tergantung dengan segala hal yang mereka lakukan. Jika itu menghasilkan profit, maka itu akan menghasilkan benefit juga terhadap pemerintah dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Artinya, ini tentunya akan jauh lebih baik di sisi kami daripada di sisi kalian. Karena apa? Karena ini juga akan membawa konteks isu lingkungan yang kami percayai, bahwa krisis dari isu lingkungan yang disebabkan oleh tidak adanya budaya hidup minim sampah ini, bahwa ini akan jauh lebih berdampak terhadap aktor rentan yang kami bawakan, bahwa kita tidak bisa melupakan kalau dampak kolektif yang diciptakan oleh kebiasaan kecil itu akan jauh lebih berdampak di sisi kami daripada di sisi kalian. Karena apa? Sampah ini bukanlah sesuatu hal yang bisa kita hindari dalam konteks masyarakat global di saat ini. Karena apa? Sampah itu membawa banyak sekali dampak-dampak negatif yang akan kami tekankan di sini. Sampah itu membawa seperti penyakit, kerusakan lingkungan, dan bencana alam yang seharusnya ini adalah concern dari pemerintah terhadap masyarakatnya itu sendiri. Karena tidak ada pemerintah yang mau masyarakatnya merasakan penyakit, kerusakan lingkungan, dan bencana alam yang nantinya akan memberikan dampak negatif terhadap semua elemen dari masyarakat itu. Karena apa? Ketika ada bencana alam akibat sampah, kerusakan lingkungan, dan penyakit yang kami tekankan di sini, tentunya negara itu akan memiliki andil yang sangat besar terhadap masalah tersebut. Karena apa? Karena apapun yang kondisi internal dan juga eksternal yang ada dalam negara tersebut itu akan berdampak terhadap kondisi negara itu sendiri. Dan juga ini juga kembali lagi kami tekankan, ini juga membangun citra negara itu dalam konteks masyarakat global. Masyarakat global seperti apa? Tentunya adanya badan-badan yang nantinya akan mengatur kondisi sampah-sampah yang ada dalam masyarakat itu sendiri, bahwa mungkin ketika dalam masyarakat maju mereka punya teknologi yang akan mengatur bagaimana pengelolaan sampah itu, tapi kita juga tidak bisa melupakan ini. Seperti di Jepang, mereka punya teknologi, tapi masyarakatnya juga punya pemikiran bahwa sampah itu adalah buruk, sampah itu haruslah kita tekankan, haruslah kita hilangkan. Maka dari itu, seperti contohnya di negara berkembang, di negara maju saja sudah menerapkan hal-hal seperti itu, bagaimana negara berkembang akan menyebabkan akan berkembang lagi ke depannya jika itu tidak diterapkan. Maka dari itu kami bangga menjadi tim opening opposition. Oke, terima kasih pembicara kedua dari tim oposisi pembuka. Sekarang untuk membuka kasus dari tim penutup, kita akan memanggil pembicara pertama dari tim pemerintah penutup. Silakan. Oke, cek nih audible Kak. Yap, yap. Bentar, Audible. Farel, itu kayaknya si Oge kan keluar tuh. Coba pastiin dulu ke Dewan Juri Inti. Oh iya, benar-benar. Aku tanya dulu ya, teman-teman. Oke, baik Kak.
Kak, sudah belum ya? Belum ya, Kak? Oke, makasih, Kak. Bentar. Bentar ya teman-teman, kita masih lagi konfirmasi ke teman-teman yang lain juga dan juga CA-nya. Alright, after dicoba untuk dikomunikasikan, udah centang satu, so ya kita lanjut aja dalam perdebatannya ya teman-teman. Dipersilakan pembicara pertama dari tim pemerintah penutup. Oke. Bismillah. Apakah audible, Kak? Halo, Kak. Ya. Apakah audible ya? Kak Farel. Halo. Ini audible, Kak? Iya ya, Arrival. Oke, jelas banget ya, Kak. Iya, jelas banget. 3, 2, 1. Saya bingung sebenarnya sama debat opening karena seluruh debat opening OG maupun OO itu langsung jump in ke benefit isu makro dan penyelesaian gimana keterkaitan stakeholder tertinggi kayak misalnya perusahaan ataupun pemerintah dan juga isu apalagi OO yang bawa terkait ekonomi hijau dan juga transisi ekonomi berkelanjutan. Saya mempertanyakan kenapa analisis ini relevan dalam debat ini. Makanya, sejak masuk ke dalam isu yang paling a priori terkait habituasi dan juga isu sosial dan perubahan sosial di tengah masyarakat yang sangat krisis akan edukasi dan juga krisis akan kesadaran kolektif dari penyelesaian isu perubahan lingkungan. Maka inilah yang menjadi pembeda dengan kami dan kami akan pembeda kami dengan OG karena OG hanya jump in ke isu makro perusahaan-perusahaan yang akan menang perusahaan yang akan ada pergeseran tanggung jawab dari perusahaan sehingga tidak akan ada pemberdayaan, tidak akan ada daur ulang sampah dan sebagainya. Saya mempertanyakan hal ini. Namun yang kami bawakan, namun yang paling hilang dari definisi dalam debat ini ada terkait apa itu sebenarnya perubahan lingkungan secara nyata.
Perubahan nyata adalah perubahan nyata itu seperti reboisasi, perbaikan insentif kebijakan yang terkait lingkungan, CSR, atau kalau perusahaan barat yang mau mengeksploitasi mineral hijau kita menerapkan kebijakan proteksionisme secara aktif dan proaktif untuk mendukung adanya perubahan lingkungan, atau misalnya berpartisipasi dalam konferensi COP 26, konsiderasi seluruh negara terkait isu lingkungan secara kolektif. Inilah bentuk perubahan lingkungan. Karena pada akhirnya budaya hidup minim sampah itu hanya jadi ilusi atau hanya kebohongan semata. Artinya itu hanya tindakan yang pasif, tidak tindakan aktif. Artinya saya mempertanyakan kenapa budaya ini tiba-tiba akan jadi output kepedulian masyarakat dan juga output akan ada tindakan yang aktif. Karena perubahan lingkungan itu sangatlah struktural dan juga sangat kompleks. Ini menyangkut ekosida, menyangkut habitat hewan-hewan ataupun filosofi dari masyarakat adat. Inilah yang tidak pernah dijelaskan oleh OG dan OO, maka sejak akan masuk dalam dua isu yang berbeda. Pertama, terkait perubahan sosial dan juga SJW Social Justice Warrior. Saya akan jelaskan dua hal. Satu, saya rasa aktivis-aktivis lingkungan sekarang telah proaktif untuk menyuarakan dan juga melakukan tindakan aktif dalam masyarakat. Seperti misalnya rehabilitasi bagi irigasi sungai. Kedua, ataupun pemberdayaan bagi masyarakat sektor agraria, sektor ekonomi biru, dan juga untuk pemberdayaan untuk menjaga hutan-hutan konservasi, untuk keberlanjutan lingkungan keberlanjutan bagi hewan-hewan langka dan juga satwa yang langka di satu skor. Ini lebih penting dan juga a priori karena kalau hanya berdasarkan pada budaya yang trending dan juga budaya yang akan redup dan hanya menjadi identitas formalitas semata dan juga seremonial, artinya ini tidak akan pernah menyelesaikan isu makro dan juga isu mikro. Maka kami akan jelaskan satu, kalau misalnya SJW kita dukung, aktivis lingkungan seperti Pandawara kita dukung, artinya akan ada multiplier effect. Ini menyangkut dua stakeholder. Satu, pemerintah akan memberikan subsidi dan juga bantuan bagi aktivis lingkungan seperti ini, karena mereka memberikan dampak langsung kepada masyarakat kepada sosial, kepada masyarakat secara langsung. Misalnya kenyamanan hidup bagi mereka, atau misalnya mereka bisa menghirup udara yang sangat segar dan mereka bisa mendapatkan akses air bersih karena selama ini irigasi mereka itu terhambat oleh sampah-sampah ini. Kedua, kalau begini terus, masyarakat akan individualis dan juga egoistik. Akan ada perbandingan merasa si paling berkontribusi dan juga si paling yang tidak berkontribusi. Aktor-aktor yang marginal kata mereka, aktor yang marginal, saya mempertanyakan kenapa aktor marginal itu harus banget ikut budaya ini. Toh pada akhirnya tanpa ada budaya ini sudah ada beban moral bagi aktor marginal juga konservatif untuk menjaga utilisasi dari habitat dan juga hutan adat mereka. Seperti masyarakat Papua yang menganggap bahwa hutan adalah ibu, atau masyarakat petani dalam sektor agraria yang selalu memberdayakan kan? Kenapa tiba-tiba masyarakat akar rumput punya kapabilitas yang sebesar itu untuk melakukan pemberdayaan hutan misalnya atau pemberdayaan makanya untuk melakukan perbaikan nyata itu pemerintah harus melakukan perbaikan regulasi, subsidi teknologi bagi sektor agraria, atau misalnya melakukan kebijakan proteksionisme bagi aktor-aktor yang mau mengeksploitasi alam dari masyarakat konservatif. Inilah yang kami bilang bahwa masyarakat konservatif tidak bergerak dengan sendirian. Mereka akan dibantu oleh pemerintah, mereka akan dibantu secara kolektif. Karena kami tidak hanya bergantung pada budaya yang sebenarnya tidaklah ada pembuktian bahwa ini berhasil untuk mereduksi masalah lingkungan yang terjadi secara sistemik. Ketiga, kalau kita berbicara isu lingkungan, isu internasional, engage for all. Satu, hukum internasional terkait COP 26 itu telah masif. Misalnya, satu, ada kesepakatan MOU dan juga CSR bagi perusahaan-perusahaan barat. Ataupun ketiga, ada hak otonomi dari negara berkembang untuk tidak mau membuka aksesnya bagi perusahaan barat supaya mereka tetap mematuhi peraturan tersebut. Ketiga, saya rasa masyarakat tidak bergerak sendirian. Maka peran SJW sebagai kultus komunitas yang peduli secara langsung dan turun dari akar rumput di gray area akan membantu masyarakat untuk menjaga secara kolektif. Namun ketiga, saya rasa LSM dan ibu-ibu sosialita teraktif dalam melakukan daur ulang sampah.
seperti misalnya adanya budaya 3R, reduce, dan recycle. Ini tidak hanya minim sampah, tapi bagaimana upaya kita untuk menghilangkan sampah sama sekali, walaupun adalah pergerakannya mikro, tapi kami bilang bahwa ini adalah hal yang paling baik lama-lama, namun hasilnya adalah pasti. Namun ketiga, kami bilang kalau perusahaan-perusahaan yang secara korporat besar, satu, tuntutan dan juga tekanan sosial masyarakat untuk mendesak mereka supaya melakukan transisi ekonomi hijau. Satu, membayar pajak karbon kepada Amerika Serikat misalnya. Kedua, mereka harus melakukan tempat daur ulang bagi limbah pabrik yang mereka lakukan. Artinya adalah inilah usaha mitigasi dari kami. Ketiga, untuk daur limbah untuk rumah tangga. Satu, ada kesadaran dari masyarakat. Gimana ada kesadaran ini? Satu, ada namanya edukasi. Ada juga rasa retrospektif karena dulu kita pernah kena bencana alam dan juga kesalahan kita karena kita tidak tahu. Maka ada upaya retrospektif dan juga evaluasi kesalahan manusia untuk tidak lagi terjebak pada kesalahan yang sama. Maka mereka akan sangat likely untuk belajar bagaimana cara mengolah sampah non organik dan juga organik. Saya rasa sekolah juga udah menerapkan sekolah adiwiyata untuk upaya ada keberlanjutan dan juga eksistensi dari lingkungan yang lebih sehat. Ketiga, ada namanya lingkungan, namun juga yang ada namanya budaya seperti hijau yang asri di kampung-kampung. Sehingga ini akan menjaga keberlanjutan lingkungan dan ini adalah perubahan yang nyata, reboisasi dan semuanya. SCG menang. Thank you. Oke, terima kasih pembicara pertama dari tim pemerintah penutup. Sekarang melanjutkan perdebatannya dan membuka kasus dari oposisi penutup. Dipersilakan pembicara pertamanya. Halo, apa suara saya terdengar dengan jelas? Yap, terdengar. Sebentar, saya mau merapikan kasus dulu. Oke. Untuk apapun yang saya katakan dalam perdebatan, itu hanya untuk kepentingan debat, tidak ada maksud untuk menyinggung pihak manapun. Untuk preferensi interupsi bisa langsung unmute aja. Baik. Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Pada akhirnya, seluruh tim di dalam perdebatan ini tidak bisa menjelaskan kenapa satu, di sisi mereka, partisipasi itu akan tetap terjadi, dan bagaimana sebenarnya pengakuan dari keterlibatan seseorang di dalam usaha mereka untuk menyelamatkan lingkungan itu bisa muncul di sisi mereka, yang merupakan satu-satunya cara bagi orang untuk bisa mau berpartisipasi dan memiliki sense of belonging untuk melakukan segala sesuatu usaha bagi mereka untuk menyelamatkan lingkungan. Itu adalah hal yang kurang dari seluruh tim di dalam perdebatan ini. Tapi saya akan bahas dulu dari CG. Saya rasa CG itu punya 2 kesalahan. Satu, mereka tuh over positif dalam menjelaskan keterlibatan aktivis. Aktivis seolah-olah adalah orang yang sangat baik, yang mana mereka mau pada akhirnya mengedukasi masyarakat yang bahkan tidak paham dengan lingkungan itu seperti apa, masyarakat marginal yang mungkin di pedalaman yang tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan lingkungan, apa yang harus saya lakukan, kenapa pada saya harus beradaptasi dengan budaya yang baru, kenapa pada akhirnya aktivis mau melakukan usaha-usaha tersebut, padahal di sisi mereka sendiri mereka mendinai usaha paling mudah yang bisa dilakukan oleh masyarakat marginal, yaitu dengan menerapkan budaya minim sampah. Ini menjelaskan kenapa pada akhirnya argumen mereka itu tidak bisa bekerja karena mereka membatasi kapabilitas masyarakat marginal dalam kondisi apapun untuk bisa masuk ataupun mendapatkan pengakuan bahwa mereka turut serta dalam membantu perbaikan lingkungan itu sendiri. Karena pada akhirnya mereka akan menganggap itu hanyalah ilusi partisipatif dan pada akhirnya kamu harus melakukan hal-hal besar seperti yang mereka lakukan, misalnya dengan reboisasi dan sebagainya. Jadi CG adalah tim yang sangat ingin menjadikan usaha perbaikan lingkungan sebagai hal yang sangat elitis, yang hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas yang sangat besar ataupun pada akhirnya orang-orang yang bisa memberikan dampak-dampak yang makro seperti yang mereka katakan. Yang saya rasa itu tidak akan mungkin terjadi karena satu, aktivis di sisi kamu tidak akan pernah dapat subsidi dari pemerintah karena pada akhirnya ketika kamu mendinai budaya minim sampah yang merupakan hal paling dekat dan relate dengan masyarakat marginal yang merupakan masa paling banyak kuantitatifnya mungkin di dalam suatu negara ataupun
pada akhirnya yang merupakan penggerak dari advokasi yang coba kamu bawakan, maka padanya satu, pemerintah tidak akan mau melihat kamu karena tidak melihat relevansinya dengan masyarakatnya. Pada akhirnya masyarakat tidak memiliki kesempatan yang sama, ataupun masyarakat mereka bahkan tidak memahami apa usaha yang coba kamu lakukan. Ini yang menjelaskan kenapa sebenarnya tidak ada insentif bagi pemerintah untuk bisa membantu aktivis lingkungan itu sendiri. Karena satu-satunya cara untuk aktivis lingkungan melobbying pemerintah adalah mereka bisa menghadirkan relatabilitas antara isu lingkungan dengan masyarakat marginal ataupun masyarakat dari negara itu sendiri. Barulah masyarakat bisa ikut memberikan massa suara mereka, membantu aktivis lingkungan mendapatkan perolehan dari pemerintah itu sendiri. Ini menjelaskan seluruh 7 menit 20 detik yang dijelaskan oleh CG itu tidak akan bisa terjadi karena padanya mereka membunuh kasus mereka sendiri. Lalu dua, saya rasa pada akhirnya mereka mau melempar kesalahannya kepada pemerintah, dan padanya mereka hanya mengatakan bahwa pada akhirnya masyarakat di akar rumput itu mereka tidak sepenting itu untuk dilibatkan karena padanya ini adalah masalah dari pemerintah. Saya akan minta penjelasan lebih lanjut kenapa padanya pemerintah mau melakukan hal sebesar itu ketika padanya pengakuan yang bisa kamu dapatkan itu akan sangat terbatas dan masyarakat marginal bahkan tidak bisa ikut dalam usaha tersebut. Oke, saya rasa gerakan sosial manapun, aktivis manapun itu bekerja berdasarkan proses di mana padanya mereka mungkin muncul dari komunitas yang kecil dulu, yang mana mereka sangat penting untuk bisa memperlebarkan masa mereka terlebih dahulu tentang bagaimana mereka bisa menyebarkan dulu nilai ataupun ideologi yang mereka punya ke masyarakat, tapi itu yang dilewatkan oleh CG, dan saya rasa itu yang membuat kasus mereka tidak bisa menang. Oke, saya akan langsung masuk ke argumentasi saya. Saya rasa saya punya dua argumentasi, satu tentang isu partisipasi. Yang paling sulit untuk government lakukan itu adalah membuktikan bagaimana sebenarnya di sini mereka tetap bisa mengadvokasikan gerakan peduli lingkungan yang lebih inklusif. Bagaimana pada akhirnya dunia mereka itu bisa berjalan. Karena saya tidak pernah melihat bagaimana mereka menjelaskan di dunia mereka bisa mencapai kesadaran yang sama yang akan terjadi di sisi kami ketika kami mencoba engage dengan masyarakat marginal itu sendiri. Lalu saya rasa pada akhirnya mereka tidak bisa menjelaskan kepada saya kenapa satu di sisi OG misalnya bagaimana pada akhirnya perusahaan itu tetap akan mau melakukan CSR dan mau melakukan usaha-usaha yang lain ketika pada akhirnya mereka mungkin tidak mendapatkan pengakuan dari masyarakat ataupun tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah itu sendiri. Lalu dua, bagaimana pada akhirnya yang ketika mereka katakan bahwa produksi adalah masalah utama dari masalah lingkungan, kenapa pada akhirnya dengan kamu melakukan greenwashing itu adalah hal yang sangat buruk? Karena saya rasa dengan kita menggerakkan terlebih dahulu produksi untuk berubah ataupun beradaptasi dengan bagaimana isu lingkungan saat ini, dengan bagaimana mereka mengubah kemasannya, mengadvokasikan ke masyarakat, padahal kita tidak boleh menggunakan sedotan plastik, kita menggunakan sedotan kertas saja, itu sebenarnya menjadi salah satu alat bagi kita sebagai aktivis lingkungan ataupun pada akhirnya bagi kita untuk bisa mengadvokasikan isu lingkungan yang mungkin sangat urgent. Dan mereka sendiri yang setuju terhadap hal ini bahwa pada akhirnya produksi itu menimbulkan masalah, maka dari itu kita harus selesaikan dulu dari produksinya. Kita paksa produsen-produsen untuk pada akhirnya mengikuti budaya minim sampah ini, karena padanya itu adalah hal pertama yang bisa dilakukan ataupun di-engage oleh masyarakat. Itu adalah satu-satunya akses yang dimiliki masyarakat marginal atas apa yang bisa mereka berikan kontribusinya terhadap lingkungan itu sendiri. Oke, yang selanjutnya, saya rasa pada akhirnya pengakuan di sisi mereka itu tidak akan terjadi karena pada akhirnya saya rasa di sisi mereka akan mendiskredit budaya ini, berarti mereka akan mendiskredit seluruh usaha yang terlibat sebagai usaha yang tak terdampak. Dan kenapa sebenarnya pengakuan itu penting? Saya rasa ada dua hal. Satu, pengakuan penting untuk menjaga advokasi tetap berjalan. Alasan aktivis mau kesadaran dari masyarakat ya karena mereka mau banyak masyarakat untuk bisa mengakui apa yang mereka coba perbaiki, dan pada akhirnya masyarakat mau bekerja sama dengan mereka. Lalu dua, bagaimana pada akhirnya ini kepada masyarakat biasa, kenapa pada akhirnya mereka sangat butuh pengakuan karena mereka ingin menciptakan rasa puas itu sendiri yang menimbulkan sense of belonging. Kalau misalnya dengan kamu melakukan budaya minim sampah yang sebenarnya sangat relate dengan diri kamu itu tidak diakui, maka padanya mereka tidak akan punya rasa peduli sebesar itu karena mereka merasa ini adalah hal yang sangat elitis. Kenapa mereka mau melakukannya? Karena insentif dan juga kapabilitas yang mereka miliki. Masyarakat marginal, hal yang paling dekat dengan mereka adalah sampah misalnya. Bagaimana sebenarnya ketika kamu tidak menghiraukan masalah sampah ini, kamu akan langsung mendapatkan dampak secara langsung. Ini yang tidak dimiliki masyarakat marginal dengan masalah-masalah makro, misalnya dengan es kutub yang mencair dan sebagainya. Tapi dengan sampah, mereka merasakan langsung apa dampak yang akan terjadi di hidup mereka ketika mereka mengabaikan masalah ini. Inilah kenapa insentif, kapabilitas itu hanya dimiliki masyarakat marginal terhadap isu-isu sampah ini, dan itu yang menciptakan pada akhirnya mereka sangat membutuhkan sekali pengakuan untuk bisa masuk ke dalam
masuk ke dalam gerakan ataupun mau ikut berkontribusi untuk menyelamatkan lingkungan itu sendiri. Maka dari itu kami menang karena kami satu-satunya tim yang menjelaskan untuk tim oposisi yang menjelaskan kenapa pada masyarakat marginal punya insentif dan kapabilitas di mana ini tidak dijelaskan sama sekali oleh OO. Lalu dua, kami berhasil menjelaskan bahwa pada akhirnya di government tidak ada kepastian apapun karena pada akhirnya mereka tidak pernah menjelaskan bagaimana partisipasi akan terbentuk dan bagaimana pada akhirnya mereka akan tetap berjalan ataupun bagaimana aktivis akan memiliki sustainabilitas yang sangat baik. Maka dari itu kami menang. Thank you. Oke, terima kasih pembicara pertama dari tim oposisi penutup. Sekarang untuk menutup kasus dari pihak pemerintah, memanggil pembicara kedua dari pemerintah penutup. Oke, apakah kedengaran, Kak? Yap, terdengar. Untuk interupsi silakan on mic, saya gak bakal fokus ke kolom chat. Dan kalau misalnya di chat box kayaknya saya gak bakal lihat karena ya saya case buildingnya di dokumen. Jadi ya, saya harap ada POI ya. Saya bakal nerima di menit kedua sampai menit keempat. Untuk menutup perdebatan di sisi CG, saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Sebenarnya debat ini bahas tentang masalah tindakan masyarakatnya, apakah sudah benar atau belum proporsional. Makanya ketika CO datang ke debat ini dengan bilang bahwa budaya minim sampah di sisi kita itu gak akan ada, ini salah. Pada akhirnya yang dibahas adalah bagaimana budaya ini yang marak di status quo itu bikin orang-orang jadi terdegradasi mindsetnya. Mereka jadi mikir bahwa partisipasi mereka misalnya sekecil itu membuat mereka menjadi sudah sangat cukup. Misalnya superioritas mereka dan karena progresivitas yang belum cukup, makanya mereka akan sangat likely untuk mendiskriminasi orang lain yang misalnya menyuarakan isu-isu lingkungan dengan cara yang berbeda. Makanya saya akan ambil kredit di sini. Tapi masuk ke sanggahan dulu. Satu di OG. OG itu terlalu kontradiktif, Juri. Karena mereka bilang kepada Anda bahwa mereka tidak ingin masyarakat itu bertanggung jawab penuh, tapi argumen mereka bilang bahwa korporasi itu harus bergerak lewat tekanan masyarakat. Makanya saya asumsikan di sini mereka itu pada akhirnya mau untuk perusahaan itu bergerak sendiri, tapi persyaratnya harus kamu jelasin dulu gimana pada akhirnya perusahaan ini mau atau pemerintah itu mau. Ini paralel sekaligus menjawab dari pertanyaan CEO pada akhirnya. Tapi CG akan datang ke debat ini dengan jelasin gimana masyarakat itu akan mau punya dorongan untuk memperbaiki lingkungannya. Azam udah menjelaskan kepada Anda bahwa pada akhirnya aktivis di sisi kita itu berperan penuh. Misalnya mereka nyuarain lewat sosial media, sehingga soal aksesibilitas ini gak apa-apa aja. Tapi kenapa ini likely? Aktivis itu didukung oleh banyak gerakan. Lihat di status quo bagaimana Pandawara misalnya atau gerakan-gerakan lain yang mereka itu secara tidak langsung atau secara inherent menjadi aktivis lingkungan yang menyuarakan isu-isu seperti ini. Makanya tabel aja, dan terbukti kok banyak masyarakat di status quo misalnya yang menyuarakan ini mengadukannya kepada formulir pemerintahan misalnya atau orang-orang yang duduk di kursi korporasi atau perusahaan. Maka soal aktivis itu gak perlu dipertanyain karena sudah ada dari awal kita mau ini ada status quo dibandingkan orang-orang atau masyarakat itu saling salah-salahan aja karena mereka merasa dirinya udah paling superior. Tapi selanjutnya orang-orang itu akan terjebak dalam validasi dirinya. Oke, benar. Tapi untuk mereka harus jelasin dulu kenapa di batch pemerintah resolusi untuk perlindungan lingkungan itu apakah ada dari tekan masyarakat atau pemerintah punya insentif sendiri atau seperti apa. Tapi masuk ke CO. CO datang ke debat ini dan bilang bahwa mereka mau menyebarkan idealismenya terlebih dahulu. Masalahnya gini, CO itu seolah-olah ngelempar masalahnya di masyarakat aja. Kita gak lagi bahas tentang di sisi kita itu mau lempar masalah ke pemerintahan aja. Enggak, justru di sisi kita masyarakat itu perbuatan masyarakat itu gak cuma dari bagaimana budaya minim sampah aja. Artinya adalah overshadow yang ada di status quo itu akan terminimalisir di sisi kita dengan setidaknya ada check and balance. Aktivis-aktivis ini menyuarakan bahwa ini loh yang lebih penting, kita perbaikin kestrukturannya dulu loh. Tapi selanjutnya, kenapa pemerintah mau? Ini adalah pertanyaan yang udah kejawab dari awal, karena pada akhirnya gerakannya besar, makanya pemerintah itu mau jaga citra. Inilah yang dibawa oleh OG dan prasyarat dari argumentasi OG bisa berdiri itu ada di CG. Makanya pemerintah itu mau untuk jaga citra dari negara lain misalnya, atau dari masyarakat karena mereka mau dapat kepercayaan. Tapi selanjutnya, mereka bilang bahwa satu-satunya akses yang bisa dilakukan oleh produsen adalah budaya minim sampah dulu. Enggak, saya rasa produsen itu bukan orang biasa, mereka adalah orang yang sangat kaya misalnya, mereka adalah seorang korporasi, artinya mereka telah membuat regulasi. Tetapi
ketika mereka tidak dapat dorongan dari masyarakat, mereka sangat tidak selikely itu untuk mau mengorbankan regulasi sebanyak itu untuk rehabilitasi. Maka di sisi kita, daripada alih-alih masyarakat yang dikorbanin, mereka itu akan jauh untuk menekan mereka ini lewat aktivis, lewat dalam media sosial dan sebagainya. Tapi masuk ke pembuktian kenapa CG menjadi batch yang paling unggul. Satu, kita akan membuktikan kepada Anda kenapa pada akhirnya budaya minim sampah yang ada di status quo itu tidak cukup baik. Satu, saya rasa budaya ini menciptakan hierarki beban moral bagi gerakan lingkungan. Artinya gini, orang-orang di status quo itu cuma fokus validasi dirinya aja, bahwa oke, saya adalah yang si paling ramah lingkungan. Tapi ini beda dengan ada yang di OG, karena ya udah mereka cuma bilang ini akan buruk. Sementara CG akan bilang bahwa pada akhirnya kalaupun ada FOMO ini menjadi ada, bahwa makanya insentif kamu untuk melakukan perbaikan atau minim budaya itu hanya untuk mendapat validasi saja. Makanya adalah yang kamu lakukan untuk membeli barang-barang dari perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan ini akan menjadi perputaran domino yang sangat buruk di sisi mereka. Tetapi di sisi kita, karena pada akhirnya kesalahan masyarakat kolektif duluan diprioritaskan, makanya masyarakat itu jadi punya basis berpikir bahwa pada akhirnya inilah yang seharusnya saya prioritaskan. Tapi pembuktian yang kedua soal politik, saya rasa likelihoodnya seperti ini. Karena pada akhirnya pemerintah itu mau main aman, makanya event yang disediakan oleh mereka itu hanya untuk memperdaya masyarakat yang naif. Contohnya kayak gerakan hari Minggu bersih dari sampah. Makanya orang-orang kapital seperti pemerintah memarginalisasi orang. Tidak, terima kasih. Ya, boleh, silakan. Pada akhirnya, OO sudah menjelaskan masalah terkait validasi yang pada akhirnya dapat berefek baik dan menimbulkan kontribusi nyata. Sedangkan CG tidak menjelaskan mengapa pada akhirnya itu buruk dan di sisi kamu tidak ada mitigasi dan lain sebagainya. Pada akhirnya validasi di sisi kamu itu hanya ngebuat masyarakat itu saling salah-salahan aja. Artinya gini, mereka itu hanya berfokus untuk pada akhirnya branding sosial aja. Mereka mau dianggap untuk seorang yang pada akhirnya peduli lingkungan. Makanya isu-isu kayak gini itu gak pernah terselesaikan. Karena lihat bagaimana di status quo karbon dioksida dan gas-gas bumi yang bocor melubangi atmosfer, yang itu disebabkan oleh perusahaan-perusahaan. Makanya di sisi kita gak fokus pada minim budaya sampah aja, karena ini cuman seper 2% aja daripada pada akhirnya masalah yang ada di status quo. Tapi selanjutnya saya akan bilang bahwa aktor rentan di dunia kita kayak orang-orang marginal itu tidak terlindungi. Ini tidak pernah dibawa oleh semua batch, makanya CG akan ambil kreditnya. Satu, mereka adalah orang yang paling irasional karena mereka adalah orang marginal. Mereka itu hidup di sungai tercemar dekat dengan tempat pembuangan sampah, tapi mereka tidak menderita kayak tetangganya lupa botol bag atau botol plastik. Mereka adalah aktor yang suaranya tidak pernah didengar dan mereka tidak capable sama sekali. Makanya masalah mereka adalah masalah struktural. CG datang ke debat ini dengan bilang bahwa gerakan-gerakan seperti ini yang akan merangkul semua masyarakat marginal ini untuk pada akhirnya mereka mau bersuara. Mereka punya komunitas, mereka punya tempat untuk meluapkan emosinya kepada pemerintah. Makanya di sisi kita justru aktor yang paling bertanggung jawab itu ada dua, masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Dan untuk saya respon lagi. Pada akhirnya di sisi mereka, kalau budaya FOMO ini ada, lihat gimana produksi limbah di status quo yang tidak pernah diselesaikan. Masalah adalah di sisi OO dan CO mereka tuh hanya pada akhirnya bergantung pada bagaimana masyarakat itu mau untuk menciptakan budaya seperti ini. Tapi pada akhirnya harus dijelasin juga prasyaratnya, progresivitasnya seperti apa. Makanya dengan itu menangkan CG. Alright, terima kasih pembicara kedua dari tim pemerintah penutup. Little reminder untuk tidak mengeneralisasi suatu kelompok. Dan ya, untuk itu kita langsung aja untuk menutup perdebatannya dari tim posisi penutup, kita panggil pembicara keduanya. Hai, apakah suaraku sudah audible? Yap. Oke, bentar, mau minum dulu. Set timer bentar. Oke. Untuk preferensi interupsi bisa langsung unmute aja. Mohon maaf jika ada isu sensitif. Ini nggak ngerepresentasiin diri saya untuk kepentingan debat aja. 3, 2, 1. Saya akan membagi pidato saya dengan menjelaskan apa saja kesalahan di setiap tim dan apa saja respon saya mengenai
mengenai hal ini. Mari kita bahas dulu di sisi CG juri. Mari kita lihat poin-poin apa saja yang mereka keluarkan. Yang pertama, ketika mereka bilang bahwa masyarakat tuh bakalan punya insentif pada akhirnya karena mereka aktivis lingkungan itu bakalan didukung juga oleh masyarakat ini sehingga bakalan ada ya check and balance dari pemerintah itu karena masyarakat meminta pemerintah untuk mendanai aktivis-aktivis ini. Tapi lihat bahwa sebenarnya di dunia CG mereka malah memperbudak aktivis-aktivis ini juri. Lihat ketika masyarakat itu terlalu bergantung kepada aktivis-aktivis ini untuk membersihkan lingkungan, untuk membersihkan sampah-sampah yang dia padahal sebenarnya dihasilkan oleh masyarakat sendiri, justru pada akhirnya bakalan tercipta suatu moral di mana tanggung jawab terhadap lingkungan justru dilemparkan sepenuhnya kepada aktivis-aktivis ini. Jadi pada dasarnya dunia sih diterapkan lama-kelamaan gak bakalan ada juri karena sebenarnya aktivis-aktivis lingkungan di status quo itu bakal mundur juga pada akhirnya karena yang mereka merasa tidak ada dukungan dari masyarakat itu sendiri karena dukungan yang mereka berikan justru ya itu hanya untuk kesenangan mereka semata karena mereka merasa oh tidak ada lagi tanggung jawab saya untuk lingkungan karena pada akhirnya ada aktivis-aktivis lain yang bakalan mengurusi tentang sampah ini. Justru pada akhirnya bakalan ada aktivis lingkungan di sisi mereka ketika dunia mereka diterapkan juri. Yang kedua, mari kita lihat bahwa mari kita bilang bahwa misalnya di CG itu bebannya besar banget juri. Dan bahwa mereka harus menjelaskan bahwa kenapa di kasus terburuknya mereka ketika masyarakat marginal itu nggak dilibatkan, maka pemerintah itu bisa bergerak dan juga aktivis ini bisa bergerak. Dan karena saya sudah merespon ketika mereka yang bilang bahwa mereka bakalan mendukung aktivis, maka pada akhirnya ya dunia mereka bakalan runtuh juga juri. Karena pada akhirnya untuk kamu bisa untuk mengengage ke usaha yang besar yang kamu harus mulai dengan usaha yang kecil dulu pada akhirnya bukan dan kamu tiba-tiba nggak bisa loncat kamu melakukan reboisasi kah ataupun melakukan pemberdayaan terumbu karang kah itu nggak dilihat selama hidup kamu sama sekali karena nggak bakal karena kamu nggak bisa juga pada akhirnya memperbaiki masalah secara mikro ataupun makro. Mari kita lihat poin yang kedua juri. Lihat bahwa mereka bilang kalau misalnya harus ada pemberdayaan lingkungan dari hewan-hewan dan semacamnya karena ya karena adanya kasus yang ada di sisi oposisi itu nggak bisa menyelesaikan permasalahan sampah dan pada akhirnya orang-orang ataupun masyarakat itu ada teredukasi dan pada akhirnya mereka ada insentif untuk membuat sampah atau untuk melakukan lingkungan dan segala macamnya karena ada subsidi dari pemerintah. Tapi mari saya respon terhadap hal ini ya juri. Ada yang pertama, mari kita lihat bahwa misalnya masalahnya kalau misalnya budaya sesimpel untuk kamu membuang sampah aja nggak mau kamu terapin, gimana caranya masyarakat yang ada di dunia mereka itu mau untuk melakukan hal rumit seperti misalkan melakukan reuse, reboisasi dan semacamnya yang dimana kamu butuh kapabilitas sangat besar untuk melakukan ini. Meskipun pada akhirnya kamu udah disubsidi oleh pemerintah juga, tapi kalau masyarakat yang dari awalnya nggak mau untuk ngelakuin ini pada akhirnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah juga bakalan sia-sia di sisi mereka dan kasus mereka itu nggak bisa berjalan. Yang kedua, dan juga Calebnya udah jelasin bahwa misalnya CG itu membuat kontribusi untuk lingkungan, untuk kita melakukan kontribusi terhadap lingkungan, mereka melakukan kontribusi yang sangat elitis, yang dimana itu cuma bisa dilakukan oleh aktor-aktor yang mempunyai kapabilitas yang sebesar itu, dan nggak bisa dilakukan oleh aktor-aktor yang mempunyai kapabilitas yang kecil seperti masyarakat akar rumput. Tapi yang kedua, mari kita bilang premis dari mereka bahwa ketika ini bakalan diapain oleh masyarakat, nanti dulu ketika ini bakalan diapain oleh masyarakat, maka pada akhirnya ya mereka ini bakalan saya membandingkan satu sama lain dan semacamnya. Tapi saya akan respon ini dengan bilang bahwa justru ketika masyarakat ini saling membandingkan, ini bakalan bagus ke depannya. Karena begini, ketika mereka membandingkan partisipasi mereka satu sama lain, maka pada akhirnya mereka bakal mempunyai insentif yang lebih besar untuk ingin mendominasi kelompok-kelompok lainnya untuk memiliki partisipasi yang sangat besar terhadap lingkungan. Dan justru pada akhirnya ini bakalan menjadi bahan evaluasi itu sendiri dan juga ini bakalan bagus untuk impact yang ke lingkungan karena pada akhirnya orang-orang itu bakalan berlomba-lomba untuk melakukan partisipasi yang sebesar itu di lingkungan karena ya ini merupakan suatu FOMO di masyarakat dan semacamnya. Oleh karena itu, mari kita lihat penembakannya sini. Yang pertama, lihat bahwa CG itu membuat dunia mereka menjadi sangat elitis judi pada akhirnya karena masyarakat mereka bahkan nggak mau untuk menerima karena di sisi mereka nggak mau menerima insentif sekecil apapun dari masyarakat mereka dan mereka menciptakan advokasi yang sangat toksik pada akhirnya. Yang kedua, lihat di sisi kami bahwa kami memberikan dampak yang lebih besar. Kami memberikan insentif kepada seluruh aktor untuk bisa memberikan kontribusi yang sekecil apapun, sebesar apapun dan semacamnya dan tidak kami batasi dengan regulasi yang rumit yang dimana kita harus membicarakan ke pemerintah dulu ataupun ke aktivis dulu semacamnya. Oleh karena itu CG keluar. Mari kita masuk kepada OG juri.
lihat bahwa saya akan menjelaskan kesalahan Oji dalam perdebatan ini. Yang pertama, lihat kesalahan mereka. Lihat ini adalah kesalahan di debat pembuka juri. Mereka nggak pernah menjelasin apa sebenarnya maksud dari ilusi partisipasi itu. Gimana patokannya dan segala macamnya. Maka saya rasa pada akhirnya dunia mereka itu nggak bisa berjalan karena pada akhirnya partisipasinya tidak pernah dipatokinnya sebesar yang bagaimana sehingga tidak ada standar bagi masyarakat ataupun orang-orang lainnya untuk berpartisipasi di lingkungan mereka. Yang kedua, mari kita jabarkan kesalahan di dunia mereka juri. Yang pertama, mereka nggak menjelaskan kenapa sebenarnya perusahaan-perusahaan makanan itu harus punya tanggung jawab untuk mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk menginovasi kemasan mereka dan segala macamnya. Lihat juri bahwa mekanisme mereka itu nggak bakalan bisa terjadi dan pada akhirnya mekanisme mereka sangat utopis. Karena perusahaan-perusahahan yang masih melakukan perkembangan ataupun perusahaan-perusahaan UMKM misalnya ini nggak bisa melakukan hal ini karena mereka terkendala biaya, sehingga pada akhirnya persaingan-persaingan yang ada di pasar itu akan menjadi sangat toksik pada akhirnya karena perusahaan-perusahaan yang bisa untuk melakukan komersialisasi terhadap makanan mereka justru harus perusahaan yang sangat eco-friendly dan segala macamnya. Yang kedua, stance mereka mengenai status quo itu sudah salah dari Aljuri. Memangnya kalau misalnya perusahaan yang menginovasi kemasan kemasan mereka, apakah pada akhirnya konsumsi dari masyarakat bisa turun dan kita juga nggak bisa patokin gimana sebenarnya pot sampah dari masyarakat itu bakalan turun bagaimananya. Dan lihat buat sisi Oji, perusahaan yang bisa melakukan perusahaan ini adalah perusahaan-perusahaan besar juga pada akhirnya. Gimana dengan pedagang-pedagang kecil yang nggak bisa melakukan hal ini? Dan juga produk-produk kayak McD, CFC, dan segala macamnya itu nggak bisa diakses oleh masyarakat akar rumput karena produk ini nggak bisa tersentuh oleh mereka sama sekali. Kalaupun semua perusahaan bisa untuk melakukan hal ini, berarti dia yang dikeluarkan perusahaan dan sebesar itu. Maka pada akhirnya konsumsinya nggak murah, jadi dunia mereka nggak realistis sama sekali. Jadi pada akhirnya dunia Oji itu tidak realistis dan masuk kepada penimbangan di OO. Kami sudah jelaskan prasyarat dari kasus mereka mengenai dampak kepada lingkungan, dampak kepada masyarakat dan segala macamnya. Dan dengan kami sudah menjelaskan bagaimana dorongan itu sebenarnya hadir dalam masyarakat. Oleh karena itu bangga menjadi CEO. Yay, thank you so much. Kita udah menyelesaikan debatnya yang udah ditutup sama bangku oposisi. So, ya kita tepuk tangan dulu buat teman-teman semua. Yeay. Selamat udah selesaikan debat ke finalnya. Dan aku bareng Kak Anya dan juga Kak Tasmila bakal move dulu ke telepromnya. Dan sampai jumpa nanti di announcement-nya nanti. Good luck teman-teman semua. Thank you. Bye-bye. Thank you, Kak.